Abu Nawas usir Baginda Raja dari kota. Pada suatu hari, Baginda Raja dan para menteri sedang membahas suatu rencana untuk mengerjai Abu Nawas. Kemudian salah satu menteri berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa percuma saja menjebak Abu Nawas. Nanti malah Paduka sendiri yang kena sial." Baginda Raja bertanya, "Lalu menurutmu harus dengan cara apa?" "Usir saja dia dari Baghdad dan jangan pernah diperbolehkan pulang," jawab sang menteri. "Bukankah dulu aku pernah mengusir dia, tapi dengan kecerdikannya ia bisa kembali pulang ke kampung halaman," ujar Baginda Raja. "Kalau dulu itu kan Paduka memberi syarat kepadanya, boleh pulang asalkan jangan berjalan kaki, tidak boleh merangkak, dan tidak boleh mengendarai hewan. Syarat itu justru dimanfaatkan olehnya Paduka. Kali ini usir dia tanpa syarat-syaratan. Jangan beri celah untuk menggunakan kecerdikannya. Kita lihat apakah dia mampu menghadapi masalah ini," tutur sang menteri. Rupanya saran tersebut disambut baik oleh Baginda Raja. Maka pada keesokan paginya dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, kau tahu kenapa kau dipanggil ke sini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sungguh tidak tahu," jawab Abu Nawas. "Kau telah berbuat kesalahan Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Kesalahan? Kesalahan apa Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas keheranan. "Kau telah membuat para menteri istana dan sebagian rakyatku tidak suka dan sangat membencimu. Mereka menginginkan kau diusir dari kota Baghdad," jawab Baginda Raja. "Lalu bagaimana dengan Paduka? Apakah Paduka akan membela mereka?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya, tentu saja. Mereka adalah menteri setiaku. Kalau aku tidak mengusirmu, mereka yang akan meninggalkan kota ini. Aku tak mungkin membiarkan hal itu terjadi Abu Nawas," jelas Baginda Raja. "Tapi Paduka, kesalahan saya apa? Sehingga mereka menginginkan saya diusir dari kampung halaman?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya saat ini juga kau harus pergi dari kota Baghdad," kata Baginda Raja. "Apakah ada syarat tertentu Paduka supaya hamba bisa kembali?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada syarat-syaratan. Mulai detik ini kau harus pergi dari kota ini dan tidak boleh kembali," ujar Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas terkejut bukan main. "Ini pasti akal-akalan Paduka Raja. Ia sengaja ingin mengerjaiku," pikir Abu Nawas. Untuk sesaat Abu Nawas terdiam. Ia mulai memikirkan sebuah cara agar bisa lolos dari masalah ini. Tak butuh waktu lama, Abu Nawas pun akhirnya mendapatkan ide yang cemerlang. "Baiklah Paduka yang mulia, meskipun hamba tidak tahu apa kesalahannya, tapi hamba mengaku bersalah dan mengenai keinginan mereka mengusirku dari kampung halaman, itu sebuah keputusan yang keliru. Akan lebih dibenarkan apabila saya yang mengusir mereka dari kota Baghdad, termasuk mengusir Paduka Raja," terang Abu Nawas. Baginda Raja kaget mendengarnya. "Kau sudah gila Abu Nawas, berani sekali kau mengusir rajamu," bentak Baginda Raja. "Ini hanya soal keadilan Paduka," jawab Abu Nawas enteng. "Keadilan? Keadilan apa maksudmu?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, bukankah setiap orang yang hidup di atas bumi punya kewarganegaraan? Kalau saya pergi dari negeri Baghdad lalu tinggal sendirian di daerah antah berantah, mana mungkin saya bisa membangun sebuah negeri seorang diri. Sementara saya tidak punya menteri untuk membantu saya menjalankan pemerintahan, tidak punya rakyat untuk membangun rumah dan memulai pertanian. Ini sesuatu yang sungguh tidak masuk akal, Paduka."
Tapi kalau Paduka dan para menteri yang pergi dan juga beserta sebagian rakyat Paduka, kalian bisa dengan mudah membangun sebuah negeri yang baru. Ini baru yang namanya keadilan. Bukankah begitu, Paduka? Kata Abu Nawas memberitahu. Baginda Raja beserta menteri istana dibuatnya terdiam dan tak bisa membantah. Mereka tak menyangka dengan jawaban cerdik yang dilontarkan oleh Abu Nawas. Usaha mereka untuk mengerjai Abu Nawas pun kembali mengalami kegagalan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan keluarga Abu Nawas adalah keluarga yang sederhana. Kesehariannya dalam mencari nafkah adalah sebagai pencari kayu di hutan. Meskipun kondisinya yang serba pas-pasan tak menyurutkan hatinya untuk selalu bersyukur. Suatu ketika saat Abu Nawas tengah mencari kayu bakar di hutan, dia melihat segerombolan orang berwajah garang sedang berjalan menuju ke arahnya. Karena takut jadi sasaran kejahatan, Abu Nawas segera naik ke atas pohon untuk bersembunyi. Dan ternyata benar, gerombolan tersebut adalah para perampok yang baru saja melakukan aksinya. Mereka membawa beberapa karung yang berisi emas hasil rampokan. Mereka berjalan menuju ke arah batu besar yang berada tak jauh dari persembunyian Abu Nawas. Kemudian salah seorang yang merupakan ketua perampok berhenti dan berdiri tepat di hadapan batu besar. Ternyata di samping batu besar itu terdapat pintu rahasia yang menuju gua bawah tanah. Mereka lalu menyimpan semua harta hasil rampokan ke dalamnya. Sementara Abu Nawas yang sedang bersembunyi di atas pohon terus mengawasi mereka. Setelah selesai menyimpan harta rampokan, para perampok ini menutup pintu itu dengan dedaunan. Mereka lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika situasi benar-benar aman, barulah Abu Nawas turun dari pohon, kemudian ia berjalan menuju batu besar. Sesampainya di sana, nampaklah pintu rahasia yang hampir samar karena ditutupi oleh dedaunan. Abu Nawas segera membukanya dan memasuki gua bawah tanah itu. Betapa terkejutnya ia karena di dalam gua tersebut terdapat banyak sekali emas. Apakah aku akan mengambil harta-harta ini? Tanya hatinya bimbang. Baiklah, aku ambil sebagian untukku dan sebagiannya lagi akan aku bagikan kepada tetanggaku yang kurang mampu, pikir Abu Nawas. Dengan cepat, Abu Nawas mengambil salah satu karung yang berisi perhiasan emas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas lantas menceritakan peristiwa yang barusan dialaminya kepada sang istri. Sang istri sangat terkejut melihat emas yang begitu banyak. Dia pun memberikan usul kepada Abu Nawas supaya membagikan sebagian uang emas kepada para tetangga yang hidupnya serba kekurangan. Tentu saja Abu Nawas sangat senang dengan sikap sang istri yang tidak tamak, sebab dia sendiri telah punya rencana yang sama. Namun untuk menghitung uang emas yang telah didapatkan Abu Nawas menjadi bingung. Karena uang emasnya begitu banyak sekali. Padahal ia ingin membaginya secara rata kepada para tetangganya yang miskin. Akhirnya ia berinisiatif pinjam timbangan kepada Abu Jahil selaku tetangga dekatnya. Untuk apa pinjam timbangan? Memangnya kamu punya harta? Tanya Abu Jahil meledek. Abu Nawas hanya terdiam. Ia sengaja menutupi rahasia mengenai temuan emasnya agar tidak ada seorang pun yang tahu. Hal ini justru membuat Abu Jahil penasaran. Ia ingin tahu harta apa yang dimiliki Abu Nawas. Diam-diam sebelum Abu Jahil meminjamkannya, ia mengolesi timbangannya dengan minyak yang lengket. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil untuk mengembalikan timbangannya. Setelah Abu Nawas pergi, Abu Jahil langsung memeriksa timbangannya. Bukan main kagetnya Abu Jahil. Ia mendapati ada koin emas yang menempel di timbangan miliknya. Jadi Abu Nawas punya banyak emas.
sampai-sampai dia menghitungnya memakai timbangan, gumam Abu Jahil. Dari situlah muncul rencana jahat di benak Abu Jahil. Ia pun bergegas menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Abu Jahil bertambah kaget, sebab ia melihat banyak sekali koin uang emas. "Hei Abu Nawas, dari mana kau dapatkan emas sebanyak ini? Cepat beritahu aku. Kalau kau menolak, aku akan menyebarkan rahasia ini ke semua orang," ancam Abu Jahil. Terpaksa Abu Nawas memberitahu di mana mendapatkan emas-emas tersebut. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil langsung mendatangi gua bawah tanah. Ia membuka pintu rahasia dan memasukinya. "Luar biasa, emasnya banyak sekali," teriak Abu Jahil kegirangan. Karena sifat tamaknya ini, Abu Jahil berniat membawa semua emas-emas itu. Tapi naasnya saat ia tengah asik memasukkan emas ke dalam karung, tiba-tiba gerombolan perampok datang memergokinya. Akibatnya Abu Jahil dihajar habis-habisan sampai jatuh pingsan. Ia pun lalu dibuang ke tengah hutan. Pasti ada orang lain yang berhasil mengambil emas, soalnya karungnya kurang satu, kata ketua perampok. Dia pun perintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk menyelidiki siapa orangnya yang tahu tempat rahasia penyimpanan emas. Para perampok ini lalu menyebar ke setiap desa yang berada di sekitar hutan. Mereka lalu menanyai warga setempat, "Apakah Tuan mendengar ada orang yang tiba-tiba kaya mendadak?" tanya salah satu perampok. "Iya ada, namanya Abu Nawas," jawab salah satu warga. "Bisakah kau tunjukkan di mana rumahnya? Nanti saya akan memberimu bayaran," ujar si perampok. Para perampok pun lalu diantar sampai di depan rumahnya Abu Nawas. "Ini dia rumahnya," kata warga tersebut. "Terima kasih, ini bayaran untukmu, silakan pulang," balas si perampok. Kemudian salah satu anak buah perampok bertanya kepada pemimpinnya, "Bagaimana Tuan, apakah kita langsung saja bunuh dia?" "Jangan sekarang, ini masih sore. Nanti malam kita datang lagi ke sini, lalu kita bunuh dia dan keluarganya," jawab ketua perampok. Ternyata pembicaraan mereka terdengar oleh Tuan Hamid, salah satu tetangga Abu Nawas. Setelah para perampok pergi, Tuan Hamid segera menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, nyawamu dalam bahaya. Nanti malam para perampok akan mendatangi rumahmu. Mereka berniat untuk membunuhmu." Sontak Abu Nawas terkejut dan menjadi ketakutan. "Berapa jumlah mereka?" tanya Abu Nawas. "Sekitar 20 orang Abu Nawas," jawab Tuan Hamid. Sesaat Abu Nawas terdiam. Ia mencari ide supaya bisa selamat. "Baiklah Tuan Hamid, demi keamanan istri dan anak-anakku, untuk malam ini izinkan mereka menginap di rumahmu. Dan aku butuh bantuanmu untuk menghadapi mereka. Sebagai imbalannya, aku akan memberimu separuh dari emas-emasku," kata Abu Nawas. Tuan Hamid pun menyetujuinya. Saat itu juga istri dan anak-anak Abu Nawas diantar menuju ke rumahnya. Setelah waktu menjelang malam, ketua perampok bertamu ke rumah Abu Nawas dengan menyamar sebagai saudagar minyak. Ia datang mengendarai gerobak yang berisi muatan 20 tong besar. Awalnya Abu Nawas tidak menyadari bahwa tamunya adalah ketua perampok. "Tuan, bolehkah saya numpang menginap di sini?" tanya si perampok. "Oh, silakan Tuan. Dari mana dan apa yang ada dalam tong itu?" tanya Abu Nawas sambil menunjuk tong yang ada di gerobak. "Saya ini adalah saudagar minyak Tuan. Tong-tong tersebut berisi minyak dagangan saya," jawab ketua perampok. Ia pun lalu diizinkan masuk dan dijamu berbagai macam hidangan. Abu Nawas juga mengizinkan 20 tong yang ada di gerobak ditaruh di belakang rumahnya. Tidak berapa lama datanglah Tuan Hamid ke rumah Abu Nawas.
Melihat di rumahnya ada tamu, Tuan Hamid pun langsung mengenali bahwa tamu tersebut adalah ketua perampok. "Hei Abu Nawas, kemarilah, dia itu perampok yang aku ceritakan," bisik Tuan Hamid. "Sialan, hampir saja aku tertipu olehnya," ucap Abu Nawas, tetap berpura-pura melayaninya dengan ramah. "Tuan Hamid, selagi aku melayani dia, tolong periksa apa isi tong-tong yang dibawanya," perintah Abu Nawas. Tuan Hamid pun segera pergi ke belakang rumah dan mulai memeriksanya. Saat tongnya diketuk satu persatu, terdengar suara dari dalam. "Siap Tuan, kami menunggu perintah Tuan untuk keluar." Para anak buah perampok mengira yang mengetuk adalah ketuanya. Disitulah Tuan Hamid baru tahu ternyata ke-20 tong tersebut berisi anak buah perampok yang sedang bersembunyi. Kemudian Tuan Hamid langsung memberitahukannya kepada Abu Nawas. Mengetahui hal itu, Abu Nawas menyuruh Tuan Hamid untuk memanaskan minyak sebanyak mungkin. Setelah minyaknya panas mendidih, Abu Nawas dan Tuan Hamid menuangkannya ke dalam tong satu persatu. Akibatnya, semua anak buah perampok menderita kepanasan dengan kulit terkelupas, hingga akhirnya mereka pun meninggal. Abu Nawas lalu kembali menemui ketua perampok yang masih duduk di ruang tamu. "Bagaimana Tuan? Apakah makanannya enak?" tanya Abu Nawas. "Waduh, enak sekali Tuan. Terima kasih atas jamuannya," jawab ketua perampok. "Baiklah, saya mau istirahat dulu. Silakan Tuan tidur di sini," balas Abu Nawas. "Tapi bagaimana dengan tong-tong barang dagangan saya? Apakah aman? Saya takut akan dicuri maling," ujar ketua perampok berpura-pura. "Jangan khawatir Tuan, di belakang rumah saya ada jin penghuninya. Dia akan marah bila ada yang akan berbuat jahat," timpal Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sudah masuk ke dalam kamar, ketua perampok langsung menuju ke belakang untuk memberitahu anak buahnya bahwa sekarang sudah saatnya untuk bertindak. Tapi saat ia membuka tongnya, ia terkejut dan ketakutan tatkala melihat semua anak buahnya mati dengan kondisi mengenaskan. "Ini pasti ulah jin penghuni tempat ini," pikirnya. Si ketua perampok pun segera kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas selamat dari ancaman pembunuhan. Drama Abu Nawas dilantik menjadi Hakim Agung. Suatu saat, jabatan Hakim Agung sedang kosong sejak kematian pejabatnya, yaitu Syekh Maulana. Raja Harun ar-Rasyid sudah meminta nama-nama nominator hakim senior yang layak untuk diangkat menjadi Hakim Agung. Tapi anehnya, keputusan malah jatuh kepada anak Syekh Maulana, yakni Abu Nawas, yang bukan hakim tapi memang dikenal menguasai segala ilmu kebijakan. Maka jadilah Abu Nawas calon tunggal Hakim Agung. Tentu saja keputusan itu membuat dengki para hakim senior. Abu Nawas cemas mendengar keputusan rajanya itu. Apalagi intrik panas mulai berhembus. Gosip soal kolusi dan nepotisme disorot dalam pengisian jabatan di institusi hukum itu. Harta kekayaannya ada yang mengusut. Maka Abu Nawas mulai tersenyum dan tertawa sendiri setelah mendapat undangan tes kelayakan dari istana. Abu Nawas keluar rumah, dia mengambil pelepah daun kurma yang jatuh di halaman. Kemudian dia tunggangi pelepah itu selayaknya naik keledai sambil berkeliling kampung. Anak-anak pun bersorak-sorai menyanyikan lagu Kuda Lumping mengiringi di belakangnya. Dan hari itu juga tersiar kabar Abu Nawas otaknya tak waras. Gosip pun makin keras berhembus.
Apa mungkin orang tak waras menjabat hakim agung? Raja Harun ar-Rasyid tidak percaya terhadap gosip itu. Sebab Abu Nawas memang penuh gosip intrik dan kontroversial. Maka raja memerintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Kalau perlu menangkap Abu Nawas agar datang ke istana. Abu Nawas dengan terpaksa akhirnya datang bertemu Baginda Raja. Dia masih suka tersenyum dan tertawa sendiri. Kamu menolak undangan kerajaan. Tahukah kamu bahwa ini suatu penghinaan? Kata Baginda Raja. Saya sudah tahu, jawab Abu Nawas. Tahu apa? Sergah Baginda Raja lagi. Saya tahu bahwa terasi itu berasal dari udang, jawab Abu Nawas ngelantur. Baginda Raja naik pitam dengan jawaban Abu Nawas yang tak nyambung itu. Ini pelecehan terhadap kerajaan. Kamu tahu itu, Abu Nawas? Kan saya benar. Lah menurut Anda, apa udang itu berasal dari terasi? Baginda Raja pun murka, merasa terhina dengan ucapan itu. Pasal pencemaran nama baik pun berlaku. Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menghukum Abu Nawas dengan 25 kali cambukan hari itu juga. Setelah menerima cambukan di punggung yang menyakitkan itu, Abu Nawas pun pulang. Di pintu gerbang istana, dia dihadang penjaga yang suka meminta tips. Kali ini Abu Nawas dengan senang hati memberikan semua hadiah dari Baginda Raja yang diterimanya hari ini. Maka diambilnya tongkat kayu lalu dipukulkan ke punggung penjaga itu sebanyak 25 kali. Penjaga itu pun kelenger ditinggalkan Abu Nawas. Ternyata penjaga itu melaporkan pemukulan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun diadili. Tetap dengan gaya tertawa sendiri, Abu Nawas berkata, penjaga itu selalu meminta jatah hadiah yang diberikan Baginda Raja. Hari itu dia minta juga. Padahal kan saya mendapat hadiah 25 kali cambukan. Ya maka aku beri dia 25 kali cambukan. Apakah aku salah? Baginda Raja terbahak-bahak mendengar pembelaan Abu Nawas itu. Dan Baginda Raja pun makin tahu bahwa pejabatnya suka memalak dan meminta suap. Abu Nawas lalu dibebaskan dari tuduhan. Sebaliknya penjaga itu dipecat. Tapi Baginda Raja tetap meminta Abu Nawas segera dilantik menjadi hakim agung menggantikan bapaknya. Tak mungkin Baginda Raja membatalkan keputusannya. Mendapat tekanan itu, Abu Nawas kumat lagi gilanya. Kali ini dia mengundang orkes dangdut di kuburan bapaknya, bernyanyi dan berpesta di atas kuburan. Masyarakat heboh, gosip mendidih. Calon hakim agung penyakit gilanya makin tinggi. Tapi ada juga yang kasihan karena menduga Abu Nawas stres ditinggal mati oleh bapaknya. Intrik makin memanas. Pejabat istana berkumpul untuk mendesak Baginda Raja agar membatalkan pengangkatan Abu Nawas menjadi hakim agung. Baginda Raja pun terpaksa menuruti dengan memilih satu di antara hakim senior lalu mengangkatnya. Mendengar berita ada pengangkatan hakim agung baru, Abu Nawas mendadak sembuh total. Otaknya waras lagi. Tetangga dekat Abu Nawas ada yang bertanya, kenapa Abu Nawas membuang kesempatan menjadi hakim agung dengan berpura-pura gila? Abu Nawas lalu bercerita
bahwa dia pernah dipanggil bapaknya menjelang kematiannya. Dimintanya Abu Nawas mencium telinga bapaknya. Abu Nawas mendapati telinga kanan berbau harum, sedangkan telinga kiri berbau busuk. Ya, itulah susahnya menjadi penegak hukum. Aku berusaha berlaku adil sehingga telinga kananku berbau harum. Tapi masih ada saja ketidakadilan yang tanpa sengaja aku buat, sehingga membuat telinga kiriku berbau busuk. Ujar Abu Nawas menirukan kata bapaknya. Ya, karena itulah aku tak mau menjadi hakim. Karena aku khawatir dua telingaku berbau busuk semua. Ujar Abu Nawas. Tetapi hanya berselang 1 tahun, Hakim Agung yang sebelumnya dilantik meninggal dunia. Dalam mencari pengganti Hakim Agung, Baginda Raja pun masih sangat percaya dengan kemampuan Abu Nawas untuk dilantik menjadi hakim. Berbagai usaha Baginda Raja lakukan untuk membujuk Abu Nawas agar mau menjadi Hakim Agung. Mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Namun Abu Nawas selalu saja menolaknya. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu besok harus ke istana dan bekerja menjadi Hakim Agung. Kalau sampai nggak datang, kamu dan keluargamu akan aku usir dari Baghdad. Ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas. Dan selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi khawatir. Suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaan Baginda Raja daripada kita harus diusir dari sini, kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. Sungguh keterlaluan Baginda Raja, ia berlaku sewenang-wenang, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak menjadi hakim, ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nurani. Dan ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa kepada dirinya. Tidak berapa lama kemudian, muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Istriku, kamu jangan khawatir. Besok aku akan ke istana untuk menjadi hakim, tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah kini tersenyum bahagia. Pada esok paginya, pergilah Abu Nawas ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tetapi dalam hati ia masih ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkan hal itu, Baginda Raja lalu bertanya, Abu Nawas, kau datang ke sini untuk menolak menjadi hakim atau menerima menjadi hakim? Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, hamba siap menjadi hakim Paduka yang mulia. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku, perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asyik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya. Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya. Selepas kepergian orang itu, gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya.
Abu Nawas pun mendengarkan dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, "Apa yang kau laporkan dan yang kau ceritakan itu sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya." Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih Abu Nawas? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kan kamu luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali," tutur Baginda Raja. "Oh begitu ya caranya Paduka," ujar Abu Nawas. "Ah payah kamu. Kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kamu jadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja," sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim agung. Dalam hati Abu Nawas merasa bersyukur. Keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya juga tidak diangkat menjadi hakim. Dikerjai oleh nenek tua. Diceritakan, Abu Nawas kedatangan tamu seorang nenek tua yang sudah berusia lanjut. Lalu nenek itu mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. "Tuan Abu, ada masalah parah dengan penyakit saya. Saya sudah mendatangi beberapa tabib, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Yang ada, saya malah diusirnya." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya nenek sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Ada masalah dengan kentut saya, Tuan Abu," jawab nenek tersebut. "Nenek tidak bisa kentut?" tanya Abu Nawas memastikan. "Bukan Tuan Abu, setiap saya kentut gak ada suara dan gak pernah berbau. Mungkin saya sudah kentut sebanyak 5 kali sejak saya di sini. Pasti Tuan Abu tidak menyadarinya kan?" kata nenek tua memberitahu. "Baiklah, nenek minum ramuan ini dan minggu depan datanglah ke sini," ucap Abu Nawas. Setelah seminggu berlalu, nenek itu pun kembali mendatangi Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, saya tidak tahu ramuan apa yang Tuan berikan. Tapi ampun deh, kentutnya tidak bunyi, tapi baunya parah banget," kata nenek tua. "Bagus, berarti hidung nenek sudah pulih. Sekarang kita urus pendengaran nenek," balas Abu Nawas.